Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti Dwi Saputri. Perkenalkan, nama saya Anita Rahmawati. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fakih. Kami dari 11 IPS 2 akan menceritakan film Laskar Pelangi yang bertema orang miskin berhak mendapatkan pendidikan. Kalian sekarang sudah lengkap semua ya? Ya, ada. Bagus. Jadi kalian akan menentukan sendiri kemana nanti jalan-jalan kalian ini ya? Ya, ada. Bapak memang memberikan kepercayaan besar kepada kalian untuk mengambil keputusan sendiri. Jangan takut. Kalian takut? Tidak. Bagus. Awan itu cuma kumpulan uap air yang mengambang di udara. Tidak ada wujud padatnya, macam membalik kentut. Aku nak menghayal, Kang. Tak usahlah aku bawa kentut segala. Mahal. Dunia berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar Pelangi takkan terikat waktu. Kau bolos lagi, Flo. Ajak aku bermain dengan kalian. Tapi nanti kau dimarahi. Kita harus berani kan menghadapi segala rintangan. Udahlah, tak usah kau pikirkan. Aku cuma nak bermain dengan kalian. Ajak aku main. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga para pengikutnya melakukan perjalanan dari Makkah ke Madinah. Berjalan kaki berpuluh-puluh kilometer. Tapi karena mereka istiqomah, maka perpindahan itu diyakini akan membawa kehidupan yang lebih baik bagi mereka. Semua itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa itulah yang akhirnya dikenal sebagai peristiwa hijrah, berpindah ke tempat yang lebih baik, dan akhirnya dijadikan penanda bagi tahun baru Islam. Iman itu ada 6 perkara. Pertama, mengimankan pada Allah yang kuasa. Kedua, malaikat. Ketiga, kitab-kitab. Keempat, para rasul. Kelima, hari kiamat. Keenam, mengimankan takdir baik dan buruk. Itu semua dari Allah. Laskar Pelangi. Laskar Pelangi takkan terikat waktu. Identitas film. Judul Laskar Pelangi, orang miskin berhak mendapatkan pendidikan. Waktu rilis Belitung 1974. Sutradara Riri Reza. Produksi Miles Film dan Mizan Production. Pemeran utama Ikal, Zulfani, Lukman Sardi, dan Fikri Setiawan. Mahar, Ferry Yamarno, Lintang, Ferdian, dan Aryo Bayu. Pak Harfan, Ikra Negara, Bu Muslimah, Cutmini, Theo, A. Kiong, Suhendri, Syahdan, M. Syukur, Kucai Yogi Nugroho, Jimron, Azwir Fitrianto, Aling, Livina, Feman, Said Harun, Mathias Mucus, Pak Mustar Landung, Sumatukang, Arai, Pendi Ahmad, Sandi Pranta, Sahara, Dewi Ratih. Sinopsis
Film Laskar Pelangi bercerita tentang kehidupan anak-anak dari kalangan keluarga miskin di desa Belitung. Mereka bersekolah di salah satu SD tertua di pulau tersebut, yaitu SD Muhammadiyah. Sekolah ini hanya memiliki 10 siswa sehingga terancam ditutup dan membuat anak-anak tersebut terpaksa tidak melanjutkan sekolah lagi. Ke-10 anak-anak tersebut yaitu Ika, Lintang, Mahar, Akiong, Syahdan, Borek, Syahara, Kucai, Prepan, dan Harun. Mereka giat ke sekolah demi mewujudkan impian dan cita-citanya. Ibu Muslimah yang diperankan Cut Mini menjadi satu-satunya guru yang mengajar SD tersebut. Sementara Pak Harun diperankan oleh Ikra Nagara merupakan kepala sekolah SD Muhammadiyah. Bu Muslimah dan Pak Harun terus berupaya mempertahankan SD tersebut agar tidak ditutup. Sajikan suasana awalnya siswa SD Muhammadiyah hanya terdiri dari 9 siswa. Kemudian datanglah Harun, seorang anak keterbelakangan mental yang menjadi penyelamat di tengah kekhawatiran guru dan murid. Mengenai nasib sekolahnya yang akan ditutup, Harun adalah siswa ke-10 yang menakdirkan SD Muhammadiyah tetap bisa bertahan dan melanjutkan aktivitas belajar seperti biasa. Sementara Ikal adalah pameran utama Laskar Pelangi yang memiliki kekhawatiran pada dunia sastra. Ia kerap kali menulis puisi dan membacanya di hadapan guru dan teman-temannya. Ada pula Lintang, siswa dari keluarga nelayan miskin yang berprestasi. Ia bercita-cita menjadi seorang ahli matematika. Ada satu siswa yang memiliki bakat dalam bidang seni, yaitu Mahar. Saat sekolah akan mengikuti perlombaan, Mahar menjadi pencetus ide menari dengan tumbuhan langka yang ada di Belitung. Saat perlombaan tiba, ternyata tumbuhan tersebut membuat gatal sekujur tubuh siswa, membuat mereka menari seperti orang kesetanan. Akan tetapi, ide tersebut membuat SD Muhammadiyah menjadi pemenang lomba. Hari-hari yang telah dilalui semakin mengukir kenangan kekeluargaan, kebahagiaan, dan penuh dengan canda tawa. Meskipun setiap hari mereka harus berjuang untuk sampai ke sekolah, bahkan Lintang, siswa jenius, harus menempuh perjalanan yang cukup terjal dengan melewati danau dan perbukitan. Suatu hari, siswa mendapatkan informasi mengenai lomba cerdas cermat. Kemudian Lintang, Ikal, dan Syahara mengikuti perlombaan itu. Di tengah keterbatasan yang ada, ketiga siswa tersebut bisa membuktikan kemampuannya dengan mengalahkan dokter tersebut Julfikar, guru SDPN yang merupakan sekolah elit yang ada di Belitung. Mereka sangat gembira dan terus meningkat prestasinya. Ulasan kelebihan: 1. Cara menyimpan cerita yang khas. 2. Terdapat kritik sosial terhadap pemerintah tentang pendidikan, khususnya di daerah terpencil. 3. Menggambarkan persahabatan yang erat. 4. Mengajarkan kita untuk selalu tabah. 5. Terinspirasi dari masa kecil penulis. Kekurangan: tidak menjelaskan secara rinci tentang waktu kejadian. Rekomendasi dari novel yang dibuat oleh Andre Hirata ini, saya dapat mengambil beberapa pelajaran hidup yang penting. Salah satunya, kita harus benar-benar menghargai hidup, menghargai semua pemberian Tuhan, tidak pantang menyerah bila menginginkan sesuatu, dan tidak ada yang tidak mungkin asalkan kita mau dan berusaha. Dan satu lagi, pintar tidak menjamin kita untuk selalu sukses. Seperti cerita pada tokoh Lintang, dia anak yang pintar, namun di akhir cerita dia menjadi seorang supir truk. Di sini saya dapat mengambil kesimpulan bahwa semuanya kehidupan manusia sudah ada yang aturnya, yaitu Tuhan. Semua yang kita kerjakan tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Saran: berikut beberapa saran dari saya. Penggunaan nama-nama ilmiah dikurangi agar para pembaca nyaman dalam membaca dan memahami maknanya, serta menyebutkan tahun di tiap-tiap peristiwa yang terjadi agar tidak membuat pembaca bingung dengan alurnya.